Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang titrasi asam basa. Masih berhubungan dengan bab sebelumnya, yaitu bab asam basa yang sudah kalian pelajari. Nah, di bab itu kalian kan sudah mengetahui contoh asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam makanan pun ya, kalian juga pernah mengkonsumsi makanan yang baik itu bersifat asam ataupun bersifat basa ya. Contohnya, kalian mungkin pernah makan bakso, terus baksonya kalian tambahin cuka ya. Nah, biasanya di cuka tersebut, di botol cuka tersebut, itu ada tulisan berapa persen gitu cukanya ya. Nah, dari situ kalian berarti telah mengkonsumsi asam gitu ya dengan kadar atau konsentrasi beragam gitu ya. Nah, di bab ini kalian bisa mengetahui berapa molaritas gitu ya. Berapa sih konsentrasi asam yang uh, kalian konsumsi. Jadi berapa sih kadar kandungan asam sebenarnya di dalam botol cuka tersebut. Nah, dengan metode titrasi ini kita bisa mengetahui konsentrasi asam tersebut. Supaya lebih mempermudah atau pemahaman kalian lebih terarah, silakan kalian pahami peta konsep berikut ini. Jadi di bab titrasi asam basa, kita akan bertemu kembali dengan reaksi penetralan ya. Ini sudah kalian pelajari di kelas 10 dan di bab hidrolisis garam ya. Nah, jadi di reaksi penetralan ini digunakan titrasi asam basa. Nah, dalam reaksi penetralan ini dibantu dengan indikator asam basa. Untuk apa? Untuk mengetahui titik akhir titrasinya. Nah, setelah tahu titik akhir titrasinya, baru kita bisa menghitung konsentrasi asam basa. Titrasi asam basa ini juga bisa digambarkan dengan grafik untuk mengetahui kekuatan asam dan juga untuk menentukan titik ekivalen. Jadi, nanti di video ini kita hanya sampai di sini saja. Untuk grafik titrasi akan ada di video selanjutnya. Oke, kita mengingat kembali ya tentang reaksi penetralan. Jadi reaksi penetralan ini adalah reaksi antara asam dengan basa yang menghasilkan garam dan air. Karena dia menghasilkan garam, maka dikenal juga dengan reaksi penggaraman. Kenapa sih dikatakan netral? Karena kita ketahui bahwa asam itu kan mengandung H+ ya. Basa mengandung OH-. Nah, ketika H+ dan OH- ini bertemu, dia menjadi netral, menghasilkan H2O. Contohnya, ada HCl dengan NaOH, dia menghasilkan garam NaCl plus H2O. Pada reaksi penetralan, jumlah mol ion H+ sama dengan jumlah mol ion OH-, sehingga akan berlaku rumus berikut ini. Volume asam dikali molaritas asam dikali valensi asam atau jumlah H+-nya sama dengan volume basa dikali molaritas basa dikali valensi basa atau jumlah OH-nya. Jadi, pada reaksi antara asam dan basa yang konsentrasinya sama, itu tidak selamanya akan menghasilkan larutan netral karena tergantung dari kekuatan asam dan basa tersebut. Kalau asamnya yang kuat, basanya lemah, masa akan menghasilkan larutan netral? Tidak ya, itu sudah kalian pelajari di bab hidrolisis garam. Nah, salah satu cara untuk menetralkan asam dengan basa atau sebaliknya adalah dengan melakukan titrasi. Jadi, titrasi itu bisa didefinisikan sebagai penambahan larutan baku atau larutan yang telah diketahui konsentrasinya dengan bantuan indikator asam basa tadi. Nah, supaya lebih paham seperti apa sih titrasi itu, silahkan kalian simak praktikum titrasi berikut ini. Titrasi asam basa, bahan yang digunakan diantaranya NaOH berkonsentrasi 0,1 molar.
NaOH di sini sebagai titran, yaitu bahan yang terdapat di dalam buret. Selanjutnya, HCl yang akan dititrasi konsentrasinya sama dengan NaOH sebesar 0,1 molar. HCl di sini berfungsi sebagai titrat, yaitu bahan yang terdapat di dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, pada HCl ditambahkan indikator PP untuk memberikan perubahan warna. Nah, setelah ditambahkan indikator PP, larutan tersebut dititrasi dengan NaOH. Pada saat titrasi, diusahakan untuk menggunakan alas berwarna putih. Tujuan penggunaan alas ini untuk memudahkan saat proses pengamatan. Saat titrasi harus dilakukan setetes demi setetes dan digoyang-goyangkan. Hal ini bertujuan agar larutan terhomogenisasi sempurna. Titrasi harus dilakukan setetes demi setetes, karena bila tidak, warna titik akhir akan terlalu jauh dari titik ekuivalen, seperti hasil titrasi berikut. Dari video praktikum tadi dapat kita simpulkan ya, apa saja sih perangkat titrasi? Yang pertama ada buret. Buret itu adalah yang panjang ini ya. Panjang ini. Nah, ini ada garis-garisnya. Jadi ada angka-angkanya. Oh, sekian ini berapa mili gitu. Kemudian ada statif dan klem. Ini ya, ini statif. Statif dan klem ini ya. Ini untuk menegakkan buret. Jadi buretnya dikaitkan di sini ya. Terbuat dari besi atau baja untuk memegang buret yang digunakan untuk titrasi. Kemudian ada Erlenmeyer. Erlenmeyer ini ya sudah kenal ya. Ini adalah untuk tempatnya larutan. Jadi di buret ini berisi penitrasi atau titran ya. Kemudian pada Erlenmeyer ini berisi zat yang akan dititrasi atau titrat ya istilahnya. Jadi yang diketahui molaritasnya adalah yang di buret ini. Nah, yang di Erlenmeyer ini yang akan kita ketahui, yang kita mau tahu nih berapa konsentrasinya gitu. Nah, setelah itu di Erlenmeyer ini kamu tambahin indikator, biasanya pakai PP atau metil merah atau bromtimol biru. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan percobaan titrasi ya. Jadi yang pertama kita menyiapkan larutan untuk menitrasi ya, dimasukkan ke dalam buret. Jadi larutan penitrasi namanya atau titran ya, itu larutan yang diketahui konsentrasinya. Nah, itu dimasukkan ke dalam buret. Kemudian larutan yang akan dititrasi atau titran atau yang ingin kita ketahui itu molaritasnya yaitu ditaruh di Erlenmeyer. Kemudian di Erlenmeyer itu ditambahin beberapa tetes indikator ya. Boleh pakai PP, boleh. Kemudian yang langkah keempat, dalam proses titrasi itu larutan yang ada di dalam bulet itu diteteskan pelan-pelan, tetes demi tetes ya, sambil elemennya digoyang-goyangkan. Nah, sampai nanti ada perubahan warna. Kemudian kamu catat volume yang dibutuhkan larutan penetrasi sehingga bisa mencapai titik akhir titrasi itu berapa volumenya. Ada hal-hal penting pada titrasi yang perlu kalian pahami, yaitu yang pertama ada titik ekivalen. Titik ekivalen adalah saat jumlah mol H+ itu sama dengan jumlah mol OH-. Sedangkan titik akhir titrasi itu saat dimana indikator mulai berubah warna. Untuk contoh soalnya, kita ambil dari kehidupan sehari-hari ya. Ketika kita membeli asam cuka di pasar ataupun di toko, kita mungkin tidak pernah menemukan ukuran kandungan asamnya itu berapa molaritas gitu. Tapi mungkin ada botol cuka yang masih mencantumkan berapa persen kadar cukanya.
Nah, sekarang coba kita cari berapa konsentrasi asam cuka tersebut sehingga dapat diketahui kebenaran kandungannya dengan terlebih dahulu memahami contoh soal berikut ini. Seorang siswa melakukan percobaan titrasi asam basa untuk menentukan konsentrasi asam asetat CH3COOH dalam cuka dapur 100 ml. Larutan cuka yang dituangkan ke dalam labu ukur sebanyak 10 ml diencerkan menjadi 100 ml. Kemudian dari labu ukur diambil sebanyak 20 ml dan dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molaritas. Adapun indikator asam basa yang digunakan adalah fenolftalin. Warna larutan CH3COOH berubah warna dari bening menjadi merah muda tepat ketika volume NaOH yang dikucurkan adalah 6 ml. Tentukan konsentrasi dan kadar asam asetat CH3COOH tersebut dalam cuka dapur dengan massa jenisnya CH3COOH 1,049 gram per cm kubik. Oke, penyelesaiannya seperti biasa, kalian tulis dulu yang diketahui apa saja ya. Di sini diketahui, volume cukanya 100 ml. Kemudian cukanya yang diambil adalah 10 ml. Nah, 10 ml ini diencerkan jadi 100 ml. Volume larutan cuka yang akan dititrasi adalah 20 ml. Diambil dari 100 ml larutan cuka yang telah diencerkan tadi. Kemudian, yang diketahui selain itu ada molaritas NaOH 0,1 molaritas. Volume NaOH yang dibutuhkan adalah 6 ml. Yang ditanya adalah kadar asam asetat CH3COOH-nya berapa persen. Langkah pertama di sini kamu cari tahu dulu konsentrasinya asamnya ya. Dengan menggunakan rumus penetralan ini ya. Oke, di sini volume asamnya didapat 20 ya, molaritas asamnya kita cari. Kemudian H plusnya berapa? CH3COOH, H plusnya ada 1 ya. Volume basanya adalah 6 ml. Ini ya, 6 ml. Molaritasnya 0,1. OH-nya berapa jumlahnya? Karena NaOH berarti OH-nya 1 ya. Nah, sehingga di sini didapatkan konsentrasi asamnya adalah 0,03 molaritas. Nah, 0,03 molaritas ini adalah konsentrasi setelah pengenceran ya. Tadi kan kita pakai 20 yang ini. Ini kan setelah pengenceran ya. Nah, aslinya berapa molaritas cukanya itu? Awalnya nih ya, kita ngambil 10 ml terus diencerkan kan. Nah, kita sudah tahu molaritasnya yang sudah diencerkan. Sekarang kita cari molaritasnya yang sebelum diencerkan dengan menggunakan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Jadi ini volume yang pertama 10 ya. Kemudian ini molaritas awal yang mau kita cari. Volume yang kedua adalah 100 karena diencerkan jadi 100 ya. Molaritas kedua itu adalah 0,03 yang kita sudah dapat. Nah, ketika dicari molaritas awalnya adalah 0,3 molaritas. Sudah dapat molaritasnya berapa, kita pakai rumus untuk mencari massa ya. Molaritas sama dengan massa per massa atom relatif dikali 1000 per volume. Molaritasnya sudah tahu 0,3, massanya kita cari per 60 asam asetat ya, MR-nya 60. 1000 dikali volumenya 100 ya. Masanya didapat 1,8 gram. Nah, kadar asam asetat dalam cukanya berapa? Rumusnya adalah rumus persen kadar itu massa zat terlarut dibagi massa larutan kali 100%. Massa larutan itu bisa kita dapat dari volume larutan dikali massa jenis larutan ya. Rumus yang Rho sama dengan M per V. Tuh ya. Ingat rumus ini? Nih. Nah, sehingga untuk mencari massa larutan adalah volume dikali
massa jenis larutan. Jadi 100 dikali 1,049 sama dengan 104,9 gram. Masuk ke rumus persen kadarnya. Massa zat terlarutnya ada 1,8 gram, kemudian dibagi massa larutannya 104,9 gram kali 100%. Dapat 1,71% untuk persen kadar cuka dalam botol tersebut. Oke, kalau tadi adalah perhitungan dalam contoh kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang gimana kalau kalian melakukan praktikum titrasi asam basa ya di lab ya? Pasti kan kamu akan mendapatkan data percobaan. Nah, misalnya nih, kamu mau melakukan titrasi antara HCl dan NaOH. Kamu mau cari tahu nih, molaritasnya HCl ini berapa? Nah, jadi HCl ini jadi titran, NaOH-nya jadi titrat ya yang di Erlenmeyer, NaOH-nya jadi titrannya yang di Buret ya. Oke. Mula-mula volumenya 50 di buretnya itu ya. Kemudian di akhir titrasi 38,35. Di percobaan kedua untuk HCl yang bervolume sama ya 20 semua. Di percobaan kedua awalnya di buret menunjukkan angka 38,35, kemudian berubah warna indikatornya di titik 26,75. Di percobaan ketiga dari 26,75 kamu kan melakukan percobaan titrasi lagi tuh. Nah, kemudian berubah warna di titik 15,14. Nah, supaya bisa menggunakan rumus penetralan ya, kita kan butuh volume basa. Nah, volume basanya itu kamu cari volume basa rata-ratanya dulu. Untuk percobaan 1, berarti kan NaOH yang digunakan adalah 11,65 ya. Mula-mula dikurangi akhir titrasi ya. Kemudian percobaan kedua, mula-mulanya dari 38,35 dikurangi 26,75. Didapat sekian. Kemudian untuk percobaan ketiga didapatkan sekian. Nah, dari 3 angka data volume NaOH ini kamu cari rata-ratanya. Oh, ketemu 11,62 ml. Baru masuk ke rumus penetralan itu ya. Va kali Ma kali valensi asam sama dengan Vb kali Mb kali valensi basa ya. Tinggal dimasukkan saja angkanya. Yang dicari adalah molaritas asam ya. Lalu ketemu 0,0581 molaritas. Jadi konsentrasi HCl yang dititrasi adalah sekian. Oke, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dan untuk melatih kemampuan kalian, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Jadi ada 1, 2, 3, ini nomor 4 ya. Ini nomor 4. Kemudian yang nomor 5, dan nomor 5 ini. Jadi ada 5 soal. Selamat mengerjakan, semoga bisa mudah dipahami.